Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-52. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika Wirantono, Manggada dan Laksono kembali ke gandok yang disediakan bagi mereka. Maka kedua orang itu pun telah mulai membenahi kereta mereka. Besok pagi-pagi sekali, kereta itu akan menempuh lagi perjalanan panjang kembali ke Nguter. Sedang sehari kemudian, mereka akan kembali lagi ke padukuhan itu. Di biliknya, Manggada berdesis, "Besok kita akan berpisah." Begitu cepatnya perpisahan itu terjadi. Sebenarnya, aku ingin kalian hadir saat adikku menikah sepekan lagi, desis Wirantono. Manggada menggeleng. Katanya, "Tidak mungkin." Sementara Laksono menyambung, "Kau dengar bahwa Raden Panji telah mengusir kami?" "Iya, aku tidak mengerti kenapa Raden Panji telah berbuat sedemikian kasarnya," gumam Wirantono. "Seharusnya ia berterima kasih kepada kalian." Namun Manggada sempat juga bergurau, "Raden Panji menjadi cemburu. Bukankah aku atau Laksono jauh lebih muda dan tampan dari Raden Panji itu?" Wirantono yang wajahnya tegang itu sempat juga tersenyum. Namun Laksono menyahut, "Tetapi Mas Roro tentu akan memilih orang lain jika ia mendapatkan kesempatan. Bukan Raden Panji, tetapi juga bukan salah seorang di antara kami berdua." Wirantono sempat tertawa pendek. Katanya, "Untunglah kesempatan untuk memilih itu tidak ada pada Mas Roro." Laksono menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak berkata apapun. Ketiganya berhenti bergurau ketika mereka melihat seseorang datang menemui mereka. Ketiga anak muda itu segera dapat mengenalnya, bahwa orang itu adalah pemimpin prajurit yang menjemput Mas Roro dari Nguter kemarin lusa. Ketiga anak muda itu memang menjadi berdebar-debar, tetapi wajah prajurit itu nampak ramah dan tidak berkesan keras. "Maaf anak-anak muda, barangkali aku akan mengganggu kalian yang sedang beristirahat," berkata pemimpin prajurit itu. "Ah, tidak," jawab Wirantono. Tetapi ia pun berkata, "Namun kehadiran Kisanak memang agak mengejutkan. Barangkali ada perintah dari Raden Panji." "Aku datang bukan atas nama Raden Panji," jawab perwira itu. Lalu katanya, "Tetapi atas keinginanku sendiri." "Oh," Wirantono mengangguk-angguk. "Terima kasih atas kunjungan Kisanak. Tetapi apakah ada sesuatu yang penting?" "Tidak anak-anak muda," jawab prajurit itu. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih." Wirantono termangu-mangu sejenak. Berempat mereka pun kemudian duduk di serambi gandok. "Aku tidak dapat melupakan bantuan kalian yang justru menentukan anak-anak muda," berkata prajurit itu. "Bantuan apa yang telah kami berikan?"
bertanya Wirantono. Ketika kami membawa Mas Roro kemari, bukankah kalian telah berbuat sesuatu yang justru berhasil menyelamatkan Mas Roro, meskipun harus mengorbankan pamannya? Kalianlah yang pertama-tama melihat sekelompok penjahat yang telah berusaha menjebak kami. Sudah tentu atas perintah Kisanak, jawab prajurit itu. Selanjutnya kemudian, kalian pulalah yang telah mengambil Mas Roro dari tangan pamannya yang mencoba melarikannya itu. Hanya satu langkah kecil dari seluruh tugas yang Kisanak lakukan, desis Wirantono. Sementara itu, meskipun Raden Panji juga menyatakan terima kasih kepada kalian, tetapi seakan-akan kedua anak muda yang sebelumnya telah menolong Mas Roro dari tajamnya taring seekor harimau itu telah diusirnya, desis prajurit itu pula. Tidak apa-apa Kisanak, sahut Manggada. Kami tahu bahwa kami memang tidak pantas untuk berada di rumah Raden Panji. Kami pun telah menerima hal ini dengan hati terbuka. Besok pagi-pagi kami berdua akan meninggalkan tempat ini dengan lapang dada. Sementara Wirantono akan pulang menjemput kedua orang tuanya. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, tanpa kalian bertiga, maka aku kira aku sudah menerima hukuman yang sangat berat. Karena Mas Roro tentu sudah hilang. Mungkin aku pun akan hilang pula dari percaturan para prajurit di bawah perintah Raden Panji. Ah, tentu tidak. Kisanak tentu dapat mengatasinya, berkata Laksono kemudian. Mungkin saat itu kami dapat mengalahkan para penjahat yang diupah oleh Ki Reso itu. Tetapi bukankah kami akan kehilangan Mas Roro yang dilarikan oleh Ki Reso? Justru karena hal itu, di luar perhitungan kami. Setidak-tidaknya kami akan mengira bahwa Ki Reso berniat menyelamatkan kemenakannya itu, desis pemimpin prajurit yang menjemput Mas Roro itu. Ketiga anak muda itu hanya mengangguk-angguk kecil saja, sedangkan prajurit itu berkata selanjutnya, rasa-rasanya sikap Raden Panji tidak adil terhadap kedua orang anak muda ini. Mungkin pada saatnya sikap yang demikian pula akan dialami oleh Wirantono dan bahkan kedua orang tuanya pula. Sudahlah, berkata Manggada, lupakan semuanya itu Kisanak. Tetapi prajurit itu berkata terus, bukannya aku tidak melaporkan hal ini kepada Raden Panji. Aku telah melaporkan selengkapnya. Aku pun agak terkejut melihat sikapnya itu. Itu adalah ciri seorang yang mempunyai kekuasaan tanpa batas, berkata Wirantono hampir di luar sadarnya. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, aku mengenal sifat Raden Panji dengan baik. Tetapi semakin lama, kami para prajurit bukannya semakin memahami sifat dan wataknya, tetapi justru sebaliknya, kami menjadi semakin tidak mengerti. Jika Raden Panji itu menikah sepekan lagi, mudah-mudahan peristiwa itu akan dapat merubah sikapnya, berkata Wirantono. Tetapi ketahuilah anak-anak muda, Raden Panji bukannya baru akan menikah untuk pertama kali, desis prajurit itu. Wirantono mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud prajurit itu. Pernikahan yang telah dilakukan Raden Panji berulang kali sama sekali tidak merubah sifat dan wataknya. Anak-anak muda, berkata prajurit itu, aku tidak dapat berbuat lain kecuali sekedar mengucapkan terima kasih
Tetapi apa yang telah kalian lakukan waktu itu benar-benar telah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada yang kami lakukan, desis Manggada. Sudahlah, mudah-mudahan Kisanak akan dapat menempatkan diri Kisanak di antara keluarga besar kekuatan Pajang di tempat ini. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan aku tidak menjadi gila di sini. Mudah-mudahan aku segera ditarik ke Pajang untuk tugas lain. Aku lebih senang ditugaskan di daerah-daerah yang keras, meskipun berbahaya, daripada berada di dekat Raden Panji yang aneh itu. Meskipun kami para prajurit di sini mendapat cukup makan dan pakaian, bahkan seluruh keluarga para prajurit. Apakah keluarga Kisanak juga tinggal di padukuhan ini? Bertanya Wirantono. Tidak, jawab prajurit itu. Adalah kebetulan bahwa aku sendiri tidak mempunyai keluarga. Istriku meninggal sebelum kami mempunyai anak. Beberapa orang kawanku yang mempunyai anak dan istri juga tidak dibawa ke padukuhan ini. Mereka tinggal di keluarga mereka yang lain. Kami tidak menetap di sini untuk seterusnya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami dipindahkan ke tempat lain. Dan jika hal itu terjadi dalam waktu singkat, maka kami akan merasa sangat berbahagia. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk, tetapi mereka tidak menjawab karena mereka tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Prajurit itu ternyata tidak terlalu lama berbicara dengan ketiga orang anak muda itu. Beberapa saat kemudian, mereka bangkit berdiri karena prajurit itu telah minta diri untuk kembali ke kesatuan mereka. Prajurit-prajuritku mendapat tugas untuk menjaga tawanan, berkata pemimpin prajurit yang menjemput Mas Roro itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian prajurit itu pun telah meninggalkan ketiga orang anak muda yang termangu-mangu. Ketika prajurit itu sampai ke Regol, maka Wirantono pun berdesis. Ternyata prajurit itu juga mengalami tekanan perasaan selama ia berada di sini. Tetapi, tentu ada orang yang memanfaatkan sifat dan watak Raden Panji itu untuk kepentingan diri sendiri. Sahut Manggada. Iya, gumam Laksono. Justru orang-orang yang demikian, itulah orang-orang yang berbahaya. Orang yang duduk di sebelahnya itu pun nampaknya mengerti keadaan di lingkungan Raden Panji itu dengan baik. Tetapi ia mengaku orang baru di sini. Sahut Manggada. Semakin lama, aku pun menjadi semakin tidak mengerti, berkata Wirantono. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang agak berbeda dengan orang yang duduk di sebelahmu, yang nampaknya justru berusaha untuk mengerti. Wirantono termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba ia berkata, ternyata para prajurit yang bertugas di sini selalu berharap untuk segera dipindahkan. Kenapa kau berkesimpulan seperti itu? Bertanya Laksono. Meskipun mereka itu mendapat gaji yang cukup, makan dan pakaian bahkan bagi keluarga mereka, tetapi keluarga mereka tidak mereka bawa ke padukuhan ini, jawab Wirantono. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka berkesimpulan bahwa tempat ini memang tempat yang sulit untuk dimengerti. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mengerti secara khusus sajalah yang akan dapat mengerti. Bahkan bukan saja apa yang kasat mata, tetapi juga apa yang tersirat daripadanya. Mereka justru berusaha untuk melihat jauh ke pusat jantung Raden Panji
yang memiliki kekuasaan yang seakan-akan tidak terbatas itu. Namun Manggada dan Laksono tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat lebih banyak lagi tentang isi dari padukuhan itu. Mereka besok harus meninggalkan rumah itu pagi-pagi benar bersama-sama dengan keberangkatan Wirantono pulang. Ketiga orang itu pun telah berbenah diri sebaik-baiknya. Mereka akan berpisah besok. Meskipun Manggada dan Laksono belum terlalu lama mengenal Wirantono, namun mereka seakan-akan telah merupakan sahabat-sahabat yang sangat akrab. Apalagi mereka telah mengalami bersama-sama ancaman bagi jiwa mereka. Menjelang senja turun, maka datang beberapa orang prajurit utusan Raden Panji menemui Manggada dan Laksono. Mereka membawa 2 bingkisan kecil yang berisi apa yang oleh Raden Panji disebut pakaian sepengatep. Tidak lebih dari selembar kain panjang dan selembar baju lurik berwarna hitam. Tidak ada ikat kepala, apalagi ikat pinggang yang dilengkapi dengan kamus dan timang. Kami mendapat pesan, selain menyerahkan hadiah yang dijanjikan oleh Raden Panji, maka kami juga harus memperingatkan bahwa besok pagi-pagi kalian berdua diminta sudah tidak berada di padukuhan ini lagi, berkata pemimpin sekelompok prajurit itu. Baik Kisanak, jawab Manggada. Aku juga sudah berjanji kepada Raden Panji. Baiklah anak muda, kami hanyalah sekedar utusan, desis prajurit itu. Kami tahu itu, sahut Manggada pula. Prajurit-prajurit itu pun termangu-mangu sejenak. Namun pemimpin kelompok itu kemudian mengangguk sambil berkata, kami minta diri anak-anak muda. Kami telah melakukan tugas kami. Sampaikan terima kasih kami kepada Raden Panji. Kami juga mohon diri. Besok sebelum matahari terbit, kami akan meninggalkan padukuhan ini, berkata Manggada. Aku juga mohon diri, sambung Wirantono. Aku akan kembali menjemput ayah dan ibuku. Sebelum sepekan mereka harus sudah berada di padukuhan ini. Baiklah anak-anak muda, berkata pemimpin prajurit itu. Kami akan menyampaikannya kepada Raden Panji. Sepeninggal para prajurit itu, Manggada berdesis. Untuk menyampaikan hadiah seperti ini, kenapa harus sekelompok prajurit? Bukankah 1 atau 2 orang saja sudah cukup? Satu kehormatan, desis Wirantono. Bukankah dengan demikian kalian cukup dihormati di sini, sehingga untuk menyerahkan hadiah yang tidak berarti itu telah dilakukan oleh sekelompok prajurit? Kami memang tidak pernah memikirkan hadiah. Karena itu, kami tidak memikirkan apakah hadiah itu bernilai atau tidak, desis Manggada. Justru karena itu, berkata Wirantono, justru karena hadiahnya tidak bernilai, maka ada nilai yang lain yang diberikan kepada kalian, satu penghormatan. Manggada mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, nilai-nilai yang sulit aku dapatkan di tempat lain. Ketiga anak muda itu pun tertawa, namun hati mereka terasa seperti disentuh ujung duri. Mereka merasa betapa perlakuan yang diberikan oleh Raden Panji itu benar-benar menyakiti hati mereka, terutama Manggada dan Laksono. Namun demikian juga Wirantono merasa gelisah karena adiknya yang tentu merasa sangat gelisah pula. Wirantono sudah membayangkan bahwa menjadi istri Raden Panji bukannya satu peristiwa yang bernilai tinggi.
tetapi justru akan merupakan satu penderitaan yang panjang. Apalagi Mas Roro adalah istri Raden Panji yang keenam. Ia akan menjadi endapan kepahitan hidup kelima istri dari Raden Panji sebelumnya. Namun tiba-tiba terbersit satu pertanyaan. Apakah aku akan membiarkan penderitaan itu berkepanjangan? Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, ketiga anak muda itu pun telah berada di dalam biliknya. Laksono sempat membaringkan diri di pembaringan, sementara Manggada dan Wirantono duduk di amben bambu sambil merenung. Sementara itu maka senja pun menjadi semakin gelap. Lampu telah dinyalakan di mana-mana. Di gandok itu pun lampu telah dinyalakan pula. Aku akan berbicara dengan Sais dan pembantunya itu, berkata Wirantono. Manggada dan Laksono mengangguk. Dengan nada datar Manggada berkata, aku akan segera tidur agar besok aku dapat bangun dini hari. Wirantono menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukankah kita menunggu makan malam? Manggada tidak menjawab. Ia duduk sambil tersenyum. Sementara Laksono masih saja berbaring. Sekali-sekali matanya justru terpejam meskipun ia tidak ingin segera tidur. Kepada kedua orang yang melayani pedati berkuda itu, Wirantono sudah berpesan agar pedati itu dipersiapkannya. Mereka akan berangkat menjelang fajar. Kita tinggal berangkat, berkata seorang di antara mereka. Segalanya sudah siap. Baiklah, berkata Wirantono. Besok kita berangkat sebelum padukuhan ini terbangun. Kita berangkat bersama-sama dengan Manggada dan Laksono. Meskipun tujuan kita berbeda. Kedua orang anak itu akan pergi kemana? Bertanya seorang yang lain. Mereka memang sedang mengembara. Mungkin mereka akan pergi ke Pajang, jawab Wirantono. Demikianlah, maka Wirantono pun telah meninggalkan kedua orang itu. Sementara itu kedua orang itu memang sudah menyiapkan segala-galanya. Bahkan senjata mereka pun telah mereka siapkan. Ketika Wirantono kembali ke gandok, ternyata makan malam bagi mereka telah dipersiapkannya. Setelah makan malam, maka rasa-rasanya udara menjadi panas, sehingga bertiga anak-anak muda itu justru duduk-duduk di serambi yang udaranya terasa lebih sejuk. Namun mereka tidak terlalu lama berada di serambi. Halaman rumah itu nampak terlalu sepi. Meskipun ada dua orang prajurit yang berjaga, juga direkol dan 5 orang yang lain berada di gardu itu. Meskipun 2 orang di antaranya sudah berbaring karena mendapat giliran tidur di sore hari, namun suasananya terasa sangat lengang. Malam yang menjadi semakin dalam telah membuat ketiga orang itu mulai mengantuk. Tetapi rasa-rasanya mereka masih belum puas berbicara. Justru di saat terakhir mereka sempat melakukannya, besok mereka sudah akan berpisah. Tanpa mereka sadari, maka mereka telah berbicara kian kemari, termasuk membicarakan sifat-sifat Raden Panji, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Mas Roro. Namun akhirnya mereka memang mengantuk sekali menjelang tengah malam. Karena itu, maka Wirantono pun berkata, "Baiklah, kita akan beristirahat sekarang. Besok menjelang fajar kita akan bersiap." Manggada dan Laksono pun mengangguk-angguk. Dengan nada rendah agak tertelan Manggada berkata,
Aku juga sudah mengantuk." Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu pun telah membaringkan dirinya di pembaringan. Sekali-sekali mereka menguap dan menggosok mata mereka. Memang terasa sayang sekali bahwa mereka akan melewatkan saat-saat terakhir mereka bertemu hanya untuk tidur. Namun mereka tidak dapat mengelak. Tetapi ketika mata mereka telah terpejam, maka ketika anak muda itu telah dikejutkan oleh pembicaraan yang terjadi di halaman, tidak terlalu keras, namun nampaknya bersungguh-sungguh. "Aku mengemban tugas dari Raden Panji." Terdengar suara yang berat. "Apakah kau membawa pertanda perintah itu?" bertanya suara yang lain. "Ada," jawab orang yang pertama. Wirantono memang sangat tertarik oleh pembicaraan itu. Ia pun segera bangkit, memadamkan lampu dan dengan sangat berhati-hati membuka pintu bilik Gandok. Manggada dan Laksono pun telah ikut pula mengintip dari sela-sela pintu bilik Gandok itu. Mereka melihat dua orang yang berdiri di hadapan salah seorang dari para prajurit yang bertugas, bahkan agaknya memimpin kelompoknya. Sementara dua orang prajurit yang lain yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat setelah tugasnya diregol digantikan oleh dua orang kawannya, berdiri termangu-mangu di depan gardu. Ketiga orang anak muda itu melihat salah seorang dari kedua orang yang mengaku utusan Raden Panji itu telah menunjukkan sesuatu, agaknya sebuah cincin. "Kau tentu mengenal cincin ini. Cincin ini memang cincin pertanda perintah Raden Panji," berkata orang itu. Pemimpin sekelompok prajurit yang bertugas itu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Tetapi Mas Roro tentu sudah tidur." "Tidak apa-apa, kita harus membangunkannya dan segera membawanya menghadap Raden Panji," jawab orang itu. "Tetapi kenapa harus malam-malam begini?" bertanya pemimpin prajurit itu. "Jangan bodoh," jawab orang yang membawa cincin itu. Pemimpin prajurit yang sedang bertugas di rumah itu menarik nafas dalam-dalam. Namun keraguan-raguannya pun kemudian telah terdesak ke samping ketika utusan Raden Panji itu berkata, "Perintah Raden Panji, kami harus membawa Mas Roro. Tidak boleh ada orang yang menghalanginya." "Terserahlah," berkata pemimpin prajurit itu. "Tetapi sebenarnya aku kasihan melihat gadis itu." "Apakah kau akan melawan perintah Raden Panji?" bertanya utusan itu. "Tentu tidak. Ambillah," jawabnya. Tetapi utusan itu berkata, "Kaulah yang membangunkannya dan membawanya kemari. Aku akan membawanya sampai kepada Raden Panji." "Kau yang mendapat perintah, lakukan perintah itu," jawab pemimpin prajurit yang bertugas. "Perintah Raden Panji termasuk perintah kepada kalian," jawab utusan itu. Tetapi pemimpin prajurit itu menggeleng. Katanya, "Tentu tidak. Raden Panji hanya memerintahkan kepadamu untuk mengambil gadis itu. Sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan membawanya menghadap atau tidak?" Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berkata, "Baiklah, kami akan mengambilnya." Meskipun sebenarnya ragu-ragu, tetapi kedua orang itu pun telah menuju ke pintu peringgitan. Dengan perlahan-lahan pintu itu pun diketuknya. Baru setelah diulang sampai 2-3 kali, maka terdengar seorang perempuan menyapa, "Siapa di luar?"
Kami Bibi mengemban perintah Raden Panji, jawab salah seorang di antara keduanya. Kenapa malam-malam? Bertanya perempuan yang ada di dalam itu. Kami hanya mengemban perintah, Bi, jawab prajurit itu. Bagaimana kalau besok saja? Bertanya perempuan yang ada di dalam. Apakah ada di antara kita yang berani menentang perintah Raden Panji? Prajurit itu justru bertanya. Perempuan itu pun kemudian telah membuka pintu. Sebelum orang tua itu bertanya, prajurit itu telah menunjukkan cincin yang dipakainya sambil berkata, "Aku membawa pertanda pengemban perintah Raden Panji." Perempuan tua yang melayani Mas Roro termangu-mangu. Ia menyadari apa yang akan terjadi dengan gadis yang lugu itu. Tetapi ia pun mengerti apa yang terjadi terhadap seseorang yang berani menentang perintah Raden Panji itu. Apalagi tentang seorang perempuan cantik yang telah mengguncangkan hatinya. Sehingga Raden Panji itu tidak sabar lagi menunggu waktu sepekan yang telah ditentukannya sendiri. Satu gejolak perasaan telah terjadi di hati perempuan tua itu. Rasa-rasanya ia memang ingin menghalangi kedua orang itu mengambil Mas Roro. Tetapi perempuan tua itu menyadari bahwa ia tidak akan berdaya berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.